Nanti kita tekan bikin ini ya teman-teman. Apa ya? Semacam kayak edukasi lah, pendidikan. Hura lo teman-teman. Aduh ya Allah. Duh. Sabar ya. Lok. Karena sing murah po iki metamono. Iku wis sakmono bro, aku gak iso mau lebih murah maneh. Soale barangnya angel. Lek sing iku Oh, lek sing iki iso. strap sing ireng ono ya? Hah? Strap ireng ya? Strep ireng iki yo. Sik iki ono karo PI harga apik iku sing iki ado 100 modelan. Awake gede ta iku Gede, awake gede, ketua grip. Oh, gede ojo sing iki, bro. Oh, siap. Coba lu, karena saya harga oke lah kan. Ini sering kayak iki. Gede arek, gede. Coba kiriman opsi, Bek, kasih special price lu ya. Coba. Oke, Bos. Makasih, Bos. Engko tak omongno iki teko Loyal Watch. Engko tak omongno teko Loyal Watch yo ben apa kenal Mbak De. Dia lumayan kuat soalnya wongnya juga koneksinya juga gede. Bi aku masih centang biru aktif non FPI ya, nanti Mas Yun ya yang akan aktivasi atau untuk dia. Oh, nggih. Antong niku nggih. Niku belek, saya sampean belek. Halo. Hah? Halo. Ya, halo, gimana? Kakaknya dari mana, Kak? Saya, Ya. tolong Agung. Aduh, nggak tahu saya. Masa tolong aku nggak tahu, tolong aku. Nggak tahu, Bang. Tolong aku nggak tahu, tolong aku. Anggota DPR itu katanya. Anggota DPR katanya, Kak. Saya anggota DPR swasta. Minggu soalnya. Ya, kenapa Kak? Nginvite kenapa Kak? Apa? Nginvite kenapa nginvite? Handset? Nginvite kenapa kok anda? Apakah nggak dengar? Ya soalnya musiknya kakak di situ rame. Oh, ya. Nginvite kenapa? Invite kenapa?
Kakak lo nginvite saya kenapa? Apa yang diomongkan atau apa? Oh, nggak apa-apa. Kita buat have fun aja. Lu, have fun. Oh. Lu kakaknya orang mana? Aku di Jakut. Oh, Jakarta. Oh. Ya. Gua juga asalnya orang Jakarta. Ayo. Gue Apa? gue juga orang Jakarta, gue biasanya. Gue Di biasa. mana tuh? Hah? Biasanya di mana? Gua di Benjeng, Di Benjeng gua biasa di Benjeng. Kayak misalnya gitu kan biasa kayak nongkrong-nongkrong gitu kan yang rame-rame gitu kan biasanya di Benjeng, di Senopati. Ini kayak biasa kayak kawan-kawan kayak gimana ya? Ya orang-orang Jaksel gitu loh kita kan. Gitu. Oh, Ya tak pilih apa tak pilih. Ya, ya. aku izin turun dulu ya. Ya wadalah kok kayak gitu sih gua orang Jaksel ya. Ya udah. Lu kalau turun Bapak aku izin turun. Makasih. ya udah turun aja ya. Makasih. Ya. Pakai musik guys. Mas Yun, iya Mas Yun teh. Mas Yun mana Mas Yun? Mas Yun, pi suruh live yo. Dia Mas Yun enggak ya? Ini nih Mas Yun. Tak suruh ini. Halo Om, Mas Yun mana Mas Yun? ya ning omahe. Loh. Sampean katanya naik katanya ada Mas Yun. Sampe iso ae. Sampean sampean ini apa ke jalan kaki ke Mekahnya lancar gak sampean? Hah? Kapan aku jalan kaki nang Mekah lho Om? Iya, kapan hari sampean pakai
pakai apa namanya bendera Sobat Ngarit ke Mekah, jalan kaki. Walaupun aku ya pernah komal dengan Mas Iun, nggak pakai namanya Mas Iun aku Om, untuk membangkitkan namaku. Kemarin jenengan itu jalan kaki ke Mekah. Ora, Duh, ora aku. katanya jalan kaki kan, kamu jangan sembrono ya kamu ya. Apa jalan kaki aku Om? Duh, Aku nang anu, aku yo gak nang Mekah Om, jalan kaki iku nang Yerusalem. duh, kok malah diplesetin gini kamu itu. Ora, ya sampe nundang to Om. Kamu minta Kumpul-kumpul. Ora, iya aku suwe ora tau sampean gift Om. Ah, nak gift. Kereta-kereta ngono biasa sampean kayak kereta. Makasih Om. Sampean jangan menggunakan nama Sobat Ngarit untuk cari uang. Kalau bisa, Pernah aku Om. kalau pakai baju Sobat Ngarit itu untuk berbagi, bukan malah cari minta uang. Lah pasukannya akeh Om, tapi aku ya ora munggah-munggah lho Om. Piye ngene iki? Mana baju Sobat Ngaritnya? Ada itu tak simpen Om. Yang benar. Iya. Itu yang Wah. sampean pakai habis gitu sampean putar balik itu kan sampean udah nyampe Batam balik pulang lagi. Lah uang bensinku habis lho Om, nggak cukup tibake. Kate tukar koin lah, kok koinnya nggak kena ditukar, verifikasi KTP. Habis itu akhirnya pulang. Nah, pulang ta ora cukup duitnya, torok ta aku golek niate golek duit kok tanpa jedot. Awalnya pas berangkat ya nge-gift banyak ya awalnya. Iya, Om. Wah, iki lumayan iki bisnis iki, tak terus-terusno iki. Iya ta, Om. Lah ngene iki gak bisnis lah, apa kate tak anu. Kudu tak terusno iki. Lah sedeng to kok burung oleh seminggu. Lah iso-iso kok katut iki modalku iki. Wah, ya wis gak sida lah aku ngono. Berarti jalan gitu ya kan, jalan kaki habis Iya. itu dapat gift, pas giftnya udah sepi pulang pura ke rumah lagi. Nah, bukannya sepi, kate tak tukarno koin itu kudu verifikasi KTP ku lho, Om. Mas, lah KTP ku tibake mati lho. Wis piye ngene? Gak jadi berangkat akhirnya. Iya, gak jadi lah. Tuas gembar-gembor aku. Gembar mengatasnamakan Sobat Ngarit. Akhirnya Isin dhewe ta aku ngene iki, Om. berarti Anda Ujung-ujungnya masih Yun kena. Iya ta? ujungnya masih yang kena. Iyalah. Gara-gara orang-orang kayak Anda ini berarti ya teman-teman ya. Aku Sobat Ngarit tapi minta gift. Aku Sobat Ngarit terus kemudian ngumpul-ngumpulkan, bikin acara, narik uang, narik proposal itu ya berarti. Nah, tapi gimana lho, Om? Setiap anu kan ada lah gaya acara, lek gak oleh untung. Kesel lah, anakku timangan opo, Om? Ayo. Terus terang aja. Terus? Timangan opo anakku? Kudu golek untung aku, paling enggak ya untung-untung ya 1000 lah. Rugi ta aku selama seminggu. 1 juta berarti Nggak itu ada. ya nggak apa-apa. Kita hargai kejujurannya guys ya kan. Jadi berarti gini ya maksudnya Bang. Maksudnya kayak apa? Kalau kita terus kemudian kayak abangnya bikin acara ya kan. Kita mengatasnamakan Sobat Ngarit itu biar dapat sumbangan berarti bener gak? Gimana? Iya. Coba Paling enggak kan ceritakan dikit Bang gimana? paling Saya nah, ngene. karena saya hargai kejujurannya saya kasih kereta aja. Coba. Ya, coba Wah. gimana? Wis tadi tumpal aku malah nih. Nah, gimana Bang? Lu itu lu udah tak kasih kereta. Ya ngene lah Om, kan aku lek ngadakno acara iku ya wis Nah, orang terdekat Bahasa Indonesia aja Bang, bahasa Indonesia aja Bang. Jujur Bang, bahasa Indonesia. Coba gimana? bahasa Indonesia. Ya gini, saya itu kalau dekat dengan itu mengatasnamakan Sobat Ngarit itu mencari anggarannya begini.
ke orang-orang itu ya seikhlasnya lah. Jadi kan abang-abang ini semua sobat ngarit ya silakanlah teman-teman itu mengirim sumbangannya ke nomor rekening pribadi saya. Contohnya itu ya kirimnya 500 400 ya kan kena biaya administrasinya. Administrasinya kan bisa dimasukkan ke kita kan. Ya administrasinya saya sendiri yang nanggung ya nggak mau lah aku. Oh iya iya iya. Mau aku punya anak 2, istri masih 1. Nah, Terus istri 1. Ya nanti itu siapa yang ngasih makan anak istriku kalau aku nggak cari untung? Semakin banyak transferan, semakin banyak administrasinya lah. Aku sudah terlalu kalau ikut event-event seperti itu sering aku ya banyak untungnya lah, banyak untungnya. berarti artinya kalau misal masuk dalam komunitas kalau nggak ada manfaatnya buat apa gitu ya? Gini ya Bang, gimana Bang? Iya, betul sekali. Tapi buat teman-teman abang yang lain yang penggalangan dana untuk sobat ngarit itu segala macam itu pesan-pesannya gimana coba Bang? Apa? Buat teman-temannya abang Ipung ini, teman-teman yang mengatas sobat ngarit terus minta proposal dan lain-lain itu menyarankannya gimana? Tobat apa gimana? Maksudnya gimana coba? Ya mending kalau kita memang minta hasil bilang jujur aja nggak apa-apa. Jangan kita itu sukarela gini, lelah, terus capek, nggak dihargain atau bagaimana. Jangan gitulah. Wis jujur aja, iya rek aku njuk hasil sebagai gantinya uang lelahku. Wah, aku tambah jos. Mending nggak apa-apa gitu. Berarti dapat gift dari sobat ngarit gitu ya, dapat support terus nggak apa-apa lah ya. Berarti ya bermanfaat. Berarti Mas Yun kan bermanfaat buat orang banyak, bener gak Bang? Gimana Bang? Coba, Iya, Bang. iya contohnya aku sekarang dapat kereta. Biasanya Bang, selama kesan-kesannya itu Bang ya, kayak sobat ngarit itu Bang ya, itu gimana Bang? Kesan-kesannya terus untuk memanfaatkan namanya Mas Iyun terus kemudian nggak apa-apa Bang, kita butuh orang jujur Bang. Kita senang kalau ada orang jujur kayak gini Bang. Kita nggak akan nyerang Bang, ayo Bang. Mariono aku diserang wong sing kena sindir iki. Teman-teman, aku minta tolong kita hargai kejujuran orang ya. Kalau perlu kita perlu tahu. Gimana Bang? Coba Bang. Mengatasnamakan sobat ngarit untuk cari uang itu loh Bang. Nggak apa-apa Bang. Jangan serang Bang Ipukra, ini kita butuh kejujuran. Coba. Iya. Jadi gini ya, kalau menurut saya buat teman-teman semua ya, yang kemarin itulah biar yang kemarin. Ya, betul. Apa yang sudah terjadi itu ya walaupun kita marah ya tetap aja sudah terjadi loh teman-teman. Ya, yang penting sebagai sobat ngarit tetaplah kompak, jangan ulangi lagi yang kemarin gitu aja. Mana kau sobat ngarit sampean Bang? Coba Bang, kalau memang sama sobat ngarit Bang. Loh, ada. Ya coba apa Bang. Bang Ipung saya follow dulu Bang ya. Loh, ya. Bang. Gak apa-apa teman-teman, ini Bang Ipung ini beliau ini gara-gara ngeviralkan apa Bang? Ngeviralkan aspal, habis itu karena sobat ngarit langsung diaspal ya Bang ya, bener gak Bang? Ya langsung diaspal. Bang Ipung, coba kita cerita-cerita Bang, coba Bang kita Bang. Mana Bang? Baju Ya. Bang, jangan penipuan loh Bang, jangan Abang bukan sobat ngarit ngaku-ngaku Bang, coba. Sobat ngarit masih disimpan sama istriku. Mana? Soalnya bentar ini bentar. Tuh. Tak cari. Ya. Ada berarti sobat ngaritnya ya? Ada. Oke. Kan di VT ku juga ada itu sudah ku upload juga. Oke Bang.
Jadi gini Bang, saya pengen tanya Bang. Ya, jadi kan kemarin teman-teman juga banyak yang apa namanya mendapatkan sobat ngarit, terus kan juga mendapatkan hasil. Tapi kalau misal Iya. kemudian yang sampai diserang Mas Iyunya itu gimana Bang? Coba Bang kasih tanggapan Bang. Nah ini, Oh iya, 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 iya. Berarti skemanya gimana Bang? Baju sobat ngarit, habis itu bikin komunitas, galang donasi atau gimana Bang? Coba Bang. Ini kan udah lewat lama Bang, udah tahun lalu Bang itu Bang. Coba. iya. Apa pakai baju sobat ngarit aja Bang? Aku pakai yang kemarin atau sekarang? Loh, itu tadi lo baju sobat ngarit yang tadi lo Bang. Oh, bentar tuh. Loh, ya apa sih? Kalau aku pakai kerja kan kemarin kan sempat gini toh Om. Aku kan jalanku kan di depan kios kan sempat habis dibenahin tapi nggak selesai-selesai gitu toh. Terus, Terus aku buat VT. eh, Ya, di situ aku buat VT terus nggak tahu berapa hari kemudian langsung 3 hari sekarang sudah selesai diperlebar apanya 4 tuh? jalur. Jalan di depan kios. Berarti gini ya Bang ya. Berarti Abang Ipung ini kan followernya banyak, pakai baju sobat ngarit, betul ya? Iya. Iya. Habis gitu kemudian Iya. Abang itu di situ itu protes karena jalannya depan nggak selesai-selesai, ya Bang ya? Ya. Sama pemerintahan Kabupaten Malang, betul nggak Bang? Ya. Karena gara-gara Abang dilihat sobat ngarit dan masukannya banyak, akhirnya bupatinya ngaspal jalannya di depan Abang, bener nggak? Apa saya Ya, salah? jalan provinsi ganti jalan provinsi. Akhirnya langsung diaspal semua. Iya. Gara-gara Abang pakai sobat ngarit itu sama ngeviralin itu. Ya, kan sudah di aspal tapi belum selesai semuanya gitu loh Om. Oke, habis itu Abang viralin. Iya kan soalnya sudah hampir 3 bulan nggak jalan lagi gitu. Bang itu ini kameranya gak terlalu ngezoom kayaknya Bang. Enggak. Mungkin layarnya mungkin dilapi Kak. Oke Bang. Ya oke Bang. Coba Bang, Abang ceritakan bagaimana mekanismenya. Jadi habis beli sobat ngarit baju, terus kan kok berkomunitas, akhirnya kan kemudian kan mengumpulkan uang, habis itu kayak tadi coba Bang, coba Bang, nggak apa-apa Bang. Ini teman-teman jangan nyerang Abang ini ya, jangan ini ya, ini kita ngomong apa adanya aja. Coba, Om, kameraku ngeblur Om. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wis. Ya, coba gimana Iki Bang? sing bahas mulai ndi Om. Loh, Abang kan beli baju sobat ngarit. Ah. Habis itu kan Abang kan ngeviralin aspal, aspalnya langsung didaki kan. Nah, loh, Itu penggalangan dana. iya. Karena anak istri juga butuh makan dan lain. Tadi loh Bang, Bang, coba ya Bang. Oh, Bang. gini. Ya, Kita itu nggak harus melulu itu mengataskan nama Sobat Ngarit sebagai mau acara event doang. Tapi kita bisa memakai nama Sobat Ngarit itu dalam lingkungan sekitar lingkungan kita teman-teman. Contohnya desa kita belum berkembang, nah kita mengatas atau apa. Soalnya apa? Jangan kita menyalahkan pemerintah. Mungkin karena pemerintah itu nggak tahu dari lingkungan kita, teman-teman. Jadi mereka itu dari pemerintah itu tidak mengetahui kondisi-kondisi lingkungan di desa kita. Jadi kita sebagai orang yang bersosmed Bang, itu kita yang harus kelihatan memviralkan sobat karirnya apa nggak itu. kelihatan Bang? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oh iya, 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 agak ke belakang. Iya, oke, oke. Terus kemudian akhirnya Bang, maksudnya bisa untuk kita memviralkan apa sama minta-minta sumbangan gitu kan Bang? Tadi Bang yang diomongkan Bang. Coba Bang. Oh, Bang kan orang iya. minta sumbangan tapi tobat lah. Coba Abang bikin teman-teman lainnya tobat. Abang ceritakan diri Abang, habis itu Abang bilang tentang Abang gimana tobatnya. Gimana Bang? Coba Bang. Tobat saya karena
nggak dapat untung lagi dari sobat ngarit. Ya, mengakui itulah pakai nama sobat ngarit kok nggak dapat keuntungan lagi. Mau ada acara event mungkin nggak akan rame lagi ya. Bagaimana lagi? Mundur dah. Terus Ya udah bertobat gini Om, wis bilang lah jujur-jujur lah, nggak wis mau bohong lagi nggak dapat untung, tambah buntung mau apa lagi? oh, ya. Buat teman-teman yang masih pakai nama sobat ngarit untuk cari keuntungan gimana, Bang? Pesan-pesannya, Bang. Yang Ya, masih punya untung gitu gimana? ya gini lah mengakui kalau kita itu memakai nama sobat ngarit untuk mencari cuan gitu Sama follower, Bang ya? Iya. Aku terus terang followerku naik sampai 3.000 lebih ya dari sobat ngarit. Dulu pas pertama komal dengan Mas Yun dulu kan langsung naik bleng 1.500 tuh langsung naik 3.000 berapa. Alhamdulillah lah. Nah, habis itu kan wah ini ladang bisnis ini pakai nama sobat ngarit ini. Terus, Bang. Wah, naik sampai segini. Wah, ini cari cuan ini. Ternyata ya terus ada event-event wah nimbrung lah di situ aku Nah, cari terus. cari dana lah buat acara-acara sobat ngarit. Dapatnya 50 juta. Terus 35 juta aku setorkan ke mereka, 15 juta administrasi lah buat makan Administrasi. hidupku. Iya. Hidup ini kalau nggak ada untungnya, ya bagaimana lah mumpung sobat ngarit ini lagi jaya. Kalau sekarang kan lagi dilanda itu gonjang-ganjing cerita simpang siur gini. Jadi Eh, nggak ada untung. Kalau nanti sobat ngarit membaik lagi, nimbrung lagi aku. Beda lagi. Sekarang aku tobat Om. Nanti kalau sobat ngarit naik lagi, maaf ya Om. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Nggak ada yang salah. Kan saling menguntungkan satu sama lain. Ya toh, jadi ya sudahlah. Maksudnya kita hargai kejujuran abang juga. Kan nggak semua orang jujur. Gitu Iya. loh. Sekarang aku jujur Om, nanti kalau sobat ngarit naik lagi ya mohon maaf aku tidak jujur lagi loh ya. Kalau menurut Nanti abang aku dari izin. sobat, siap. Kalau menurut abang dari sobat karet yang perlu dibenahi itu apa, Bang? Sekarang, Bang. Ya, kalau Tapi perlu Bang, dibenahi. tapi jangan menghina Mas Yul loh, Bang. Maksudnya yang perlu dibenahi dari teman-teman itu apa, Bang? Coba. Jangan menghina Iya, dari Mas Yulnya, ya coba. iya kan saya nggak menghina, tapi kasihannya itu kalau masalah di sobat ngarit ujung-ujungnya Mas Iyunya yang kena itu yang gak aku suka. Buat teman-teman semua ya tetap selalu kompak lah, kompak terus terus jalanin ke depan, jangan menoleh ke belakang itu aja. Berarti kalau ke depannya pengen kita lebih kompak lagi, saya abang ambil untung juga kan mungkin abang juga capek kan ya ngurusi acara kan nggak dapat untung kan gimana gitu ya bang ya. Iya. Padahal saya kalau ngurusi acara sobat karet saya rugi loh bang, capek rugi bang. Ah, mana mungkin? Loh, saya waktu acara sobat karet bang, itu teman-teman yang di sana bang, saya kasih makan semua bang, tempatnya ber AC bang, demi Allah bang. Lah, kok penak temen berase? Loh, bukan, artinya keuntungan kaos kita memang yang kita pakai itu bang. Ya kita ya harus jujur lah. Juga kita nggak sampai nombok, cuma kan keuntungan kaosnya akhirnya kita serahkan ke situ tuh maksudnya bang. Oh, begitu. Nggak minta-minta vendor-vendor lain itu. Loh, saya kan nggak ada sponsor bang. Kalau teman-teman Oh, lainnya ada, kayak apa kan ada. oh. Kalau Deli Wafa yang punya acara kemarin nggak pakai vendor-vendor gitu ya, Om?
Enggak bang. Tapi kalau teman-teman lain-lain bang, misalnya abang kan lebih tahu nih. Dari luar-luar pulau, luar-luar kota, skemanya tuh biasa gimana bang? Cara mendapatkan uangnya itu bang? Enggak apa-apa bang kan juga demi kebaikan gimana bang? Biasa bang. Awal-awalnya gimana bang? Pembentukannya gimana? Cari uangnya gimana? Coba bang Ipung pak. Saya pengen ngerti bang. Ya, intinya Beli kaos dulu. follow. Ya, Ya. beli kaos dulu. Setelah itu beli kaos. Kalau saya ya, saya sebagai tim penggali dana, kita cari follower-follower TikToker yang ikut nama-nama Sobat Ngarit itu yang paling besar, itu ditimbrungin semua. Terus Oke. digerakkan mencari massa. Wah, kita mencari orang-orang yang ya terlalu fanatik dengan Sobat Ngarit, baru itu yang kita gembleng cari dananya untuk mencari uang, untuk mencari dana. Mungkin mereka kan nggak mungkin ngurusin pengeluaran, pemasukan, bagaimana nggak mungkin lah. Yang penting acaranya sukses gitu. Les bagi-bagi bebannya. Tapi kan duitnya nggak abang makan semua kan ada yang dibagikan toh. Ada, yang penting kan 15 itu buat aku sudah cukup. 12 juta. Ya, Kalau 35 jutanya dibuat masyarakat. iya, kan nggak merugikan kan? Ya, 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 ya. Terus teman-teman lainnya skemanya juga sama semua bang. Gimana bang? Ya, nggak mungkin kalau nggak sama, pasti sama. Seumpama dapat 5 juta, dapatnya 5 juta. Minimal paling nggak 1,5 juta itu sudah masuk saku itu. Masuk saku 1 juta. Iya. Oke. Aku sudah berpengalaman sebagai panitia itu. Oke, oke, oke. Udah capek aku om. Oh, siap. Tapi gimana bang? Maksudnya gini. Abang dengan cara seperti itu kadang-kadang berpikir kasihan nggak sama Mas Yun gitu. Maksudnya gimana bang? Kalau sama Mas Iyunnya kasihan, kalau sama uangnya tidak. Senang aku mendapatkannya. Oh gitu bang ya? Iya. Apa kalau ya gak suka dapat uang? Ya, ya, ya. Pasti kan suka. Suka bang ya. Jadi kalau misal teman-teman lainnya biasanya bang kalau misal bikin acara ini demi Mas Iyun, demi Mas Iyun. Itu berarti tapi ya demi dirinya sendiri juga ada bang ya? Nah, Di depan layar. di depan layar. Depan layar, balik layar. Di balik layar apa bang? Hah? Balik layar mau gini gini gini. Untuk apa bang? Cari cuang bang? Apa gimana bang? Iyalah, Oh, gak mungkin tidak cari cuan. ini teman-teman ini masih pun jangan dijelek-jelekin loh ya harga kejujuran dia teman-teman ya. Tapi bang, Aku ketika abang Iya. pakai kaos Sobat Ngarit, sahabatnya abang lebih banyak nggak teman-teman online nyumbang-nyumbang itu banyak nggak bang? banyak, banyak banget. Apa aja? Teman-teman Sobat Ngarit itu solidaritasnya sangat mantap sekali. Apalagi kalau aku di pinggir jalan gitu ya, Ya. pakai baju Sobat Ngarit, srek gitu Oke. di kota-kota itu siap ketemu tuh srek gitu. Salam Sobat Ngarit, salam sak babatan, srek gitu kalau. Terus juga diajak makan, diajak Makan. beli apa? Diajak makan bang. Iya diajak makan, dibeliin. Oh Sobat Ngarit mas, ya ayo makan. Sobat Ngarit itu bukan sekedar orang yang seorang petani, wah, tapi juga seorang pengusaha juga itu juga ikut Sobat Ngarit tuh ternyata. Banyak bang berarti bang. Iya. Terus, Mas ada rokok enggak? Habis Mas rokoknya. Sini tak beliin. Sobat Ngarit. Kepedulian Sobat Ngarit yang Sobat Ngarit itu iya, makanya kalau dimintain dana itu los mereka. Oh, tuh, siap, siap. Tapi kalau dimanfaatkan, ya maaf. Gitu. Begitu. Tapi abang pengalaman seperti apa bang yang kemudian abang apa teman-teman semua ya netizen teman-teman semua ketika pakai Sobat Ngarit terus kemudian mendapatkan manfaat itu seperti apa? Misal di jalan pernah ditolongnya atau apa? Kalau saya itu bang pernah ini bang Ipul, bang Ipung saya itu pernah
di bandara. Tiba-tiba orangnya baik sama saya kan, itu apa namanya pilot di bandara, pilot sama jajaran itu bang, ya kan. Terus kemudian saya dibantu untuk apa namanya waktu itu untuk membawa ini apa segala macam protokol itu bang. Ternyata sobat ngarit bang pilotnya bang. Oh, Terus loh, kemudian pilot ikut sobat ngarit. pilot sobat ngarit. Keren. Nah, Wah, iya. bisa tak manfaatin itu. Hah? Cuan ini. Bisa tak manfaatin lagi nih. Cuan lagi. Loh, sobat ngarit tuh yang kaya-kaya juga banyak bang. Bang, ini demi Allah bang ya, saya nggak bohong ya. Waktu itu saya ke Kalimantan Barat bang, tepatnya itu di Ketapang. Ada teman saya namanya Pak Boyman Harun bang. Dia itu DPR RI bang, punya ini apa namanya punya apa namanya besan bang. Ternyata beliau itu kan besannya beliau itu kan kerjanya itu di Kementerian Agama bang. Ini sumpah demi Allah bang. Di Kementerian Agama. Saya itu salaman nama bang. Ternyata Pak Tom saya itu sobat ngarit. Demi Allah bang, saya nggak bohong bang. Jadi orang sobat ngarit di kementerian juga banyak bang. Sip. Adalah yang lain. Ya itu bang. Selain di wah, boleh kok. Ya, sobat ngarit, ayolah naik mengudara lagi, naik lagi nama sobat ngarit ini. Nanti kalau sudah naik, kalian tak manfaatin lagi. Ya, ingat ya, itu nanti. Loh, tapi gini bang, menurut abang sendiri ya masuk-masukan buat teman-teman ya artinya oke lah kalaupun kemudian teman-teman pokoknya selama nggak nipu orang ya kan, orangnya ikhlas berbagi ya. Cuma buat teman-teman abang yang lebih ngawur itu apa bang pesan-pesannya bang? Buat teman-teman abang yang lain yang sampai ngawur sampai 100% diambil itu apa bang? Gimana bang? Pesan-pesannya apa bang? Ya, pesanku buat kalian ya, hidup ini cuma satu kali teman-teman. Hiduplah bermanfaat bagi banyak orang. Jangan hidup tidak bermanfaat. Hidup merepotkan orang, tapi hidup bermanfaat buat orang. Gitu aja. Oke, saya ada pertanyaan bang. Kan dulu itu banyak bang influencer lain yang nyenggolin sobat ngarit, terus nyenggolin Mas Iyun. Tapi ternyata pada akhirnya mereka sendiri juga malah jual-jual drama bang, jual drama ini, jual drama itu. Terus mereka juga ternyata juga ujung-ujungnya juga jualan apa. Pesan-pesannya buat orang yang nyenggol Mas Iyun, tapi mereka sendiri sekarang bikin drama-drama. Apa pesannya bang? Buat abang seorang sobat ngarit sama orang-orang yang kayak gitu-gitu bang. Apa bang? Pesannya bang? Pesannya apa ya Om ya? Sudahilah drama-drama kalian teman-teman. Sudahilah drama-drama. Nah mereka kan banyak yang menjelek-jelekkan Mas Iyun tentang drama. Tapi begitu mereka naik ternyata drama semua. Gimana bang pesan-pesannya bang? Coba bang. Aduh, gak tahu aku lek masalah drama ngono iku lah urusanku pinginane penggalangan dana lho Om. Oh gitu ya. Iya lho. Ya sepenting wis lah teman-teman. Yuk sing winginane iku diperbaiki demi nama sobat ngarit. Sobat ngarit itu sudah ada di mana-mana loh. Eman loh teman-teman. Kalau cuma selesai sampai di sini, kalau bisa ya seterusnya nama sobat ngarit itu selalu mengudara. Gitu. Bang ini coba kita absen bang ya. Teman-teman ini teman-teman sobat ngarit dari kota mana teman-teman coba ketik. Coba ketik teman-teman, coba diketik teman-teman. Ini teman-teman sobat ngarit dari mana aja? Coba kita absen ini teman-teman. Ini Malang teman-teman. Sobat ngarit Malang ini, Malang. Yang pengen join sobat ngarit Malang, gabung-gabung nongkrong-nongkrong bisa follow-follow Mas Ipung ya, berarti ya. Oh iki soalnya lek sampean anu aku wis Malang iki sobat ngarit Malang tak manfaatno kon rek. Ayo. Tuh, tapi kan nongkrong dulu apa dimanfaatkan langsung, Bang? Ngopi dulu dong. Ngopi dulu. Langsung hilang tuh, langsung dipendel tuh. Oke, Batam, Bang, ada Kaltim, Bang. Bentar, Bang. Bogor. Ngawi, Malaysia, Bang. Kaltim, Taiwan, Bang. Rembang.
Bang, menurut Bang Ipung, Kalteng, menurut Bang Ipung sendiri, Sobat Ngarit itu terdiri atas teman-teman dari kalangan apa aja, Bang? Coba, Bang. Pengusaha, Oke. kuli bangunan, sopir itu, sopir Ya, motor umum itu ya banyak loh Om. masa Aku Bang? daerah Bantul. Iya, wong sopir truk itu juga banyak. Terus, Bareng ngono guru-guru ya ana Sobat Ngarit. Wes iku wong UMKM iku ning daerah Malang Kota iku ya akeh ya. Aku nggawe baju Sobat Ngarit yo. Weh, Sobat Ngarit Mas. Iya. Terus buru-buru pabrik rokok itu juga banyak yang ikut-ikut Sobat Ngarit. Yes, pengusaha-pengusaha wis kayak Om Tom, kayak wis sing jarine Om Tom tadi. Gak ada itu batasnya Sobat Ngarit itu semua Sobat Ngarit. Makanya teman-teman kompak selalu ayo. tapi apa kalau misal keluar itu bener Bang ya? Maksudnya kayak misal sampai ditraktir makan, dikasih rokok itu bener Bang itu Bang? Iya, benar. Coba ceritakan Bang, teman-teman Bang, gimana Abang ceritanya luar kota, habis itu dapat makan rokok dari Sobat Ngarit itu gimana Bang? Coba Bang. Ya, istilahnya kan habis belanja gitu. Terus aku kan ya pas dilala ke Malang itu pakai Sobat Ngarit, baju Sobat Ngarit. Gak tahu aku ya, gak tanya namanya. Soalnya aku itu orangnya gak terlalu gak ngipuin ya. Pokoknya kenal orangnya di darat ya udah, kalau ketemu lagi ya bisa komunikasi lanjut. Kalau cuma 1 kali 2 kali ya komunikasi cuma di darat Tapi sampai ditraktir makan, ditraktir rokok. Iya makan Mas sudah, yuk kan wancen waktunya makan siang toh Oke, Bang. Pas dilala ketemunya di tempat makan. Bang gitu. Ipung setuju nggak kalau kita naikin orang, dia yang Sobat Ngarit, pengalaman baik apa yang mereka dapatkan gitu Bang? Bener nggak? Setuju nggak Bang? Coba teman-teman, Setuju. kalau teman-teman ketik naik, nanti tak naikkan, teman-teman akan cerita kalau tak naikkan pengalaman untuk pas jadi Sobat Ngarit seperti apa teman-teman. Coba ini mumpung minggu teman-teman liburan ini. Coba naik. Coba Bang kita Bang. Tanya Bang ya kita Bang ya, coba Bang. Pengalaman naik Bang. Pengalaman teman-teman itu ya Bang, kita Bang. Apa Bang? Coba Bang. Kita naikkan Bang. Ongkem Bu Kita naikkan. Lurah ongkem. Wah Bu Lurah iki ya Sobat Ngarit ta iki. Iya. Coba Bang. Kita naikkan Bang ya, naik Bang. Pengalamannya Bang. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Ongkem Mas Day. Namanya siapa Bang? Salam kenal, Papi Tomli. Oke. Salam kenal Bang. Halo, assalamualaikum. Salam kenal, Salam. tapi Ya bentar. Gini aja. Mas Day, Abang coba ceritakan Bang tentang kisah-kisahnya Sobat Ngarit gimana Bang? Nama saya Nur Hidayat, asli Nur Hidayat asli Jawa Tengah, Purbalingga. Bang. Terus Bang. Profesi saya sebagai driver lintas, salah satu perusahaan di Bekasi. Oke. Nah, kebetulan punya kaos Sobat Ngarit waktu itu pas di kapal itu ada itu satu keluarga itu suami ibu-ibu itu pakai Sobat Ngarit. Akhirnya saling tegur sapa, akhirnya kayak saudara gitu, gue. Oh, pas di kapal mana Bang? Makasih Mbak Kanji. Ya. Halo. Ya, pas kapalnya menuju mana? Pas kapalnya itu dari Bakauni ke Merak gitu, Bing. Oh, akhirnya ngobrol-ngobrol Bang. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya ya udah kayak saudara gitu, Bing. Oh, dikasih makan nggak Bang? Apa Bang? Kasih apa kue makan apa? Apa ada nggak Bang? Saya ditawarin, cuman saya kan bilang terima kasih gitu, Bing. Karena udah makan gitu. Oh,
siap. Selain itu Bang ada lagi nggak Bang? Ya di Bali pernah ketemu juga sobat ngarit di Bali, terus di Mataram gitu Pi. Oh, kesan-kesannya gimana Bang waktu ketemu di Bali Bang? Ya di Bali ya itu ada juga yang pakai sobat ngarit gitu, akhirnya saling tegur sapa gitu Pi. Akhirnya jadi saudara Bang ya? Iya jadi teman, jadi walaupun kita latar belakangnya beda, beda suku gitu. Ya sudah Bang, kalau gitu Bang, Mas Dep, makasih ya Bang Nur Hidayat Bang ya. Ya makasih, salam kenal Pi, sehat selalu. Salam Bang. Nah, coba Mbak Meme, Mbak Meme. Kak Me, gimana Kak Me? Halo. Halo, assalamualaikum Pi. Oh, waalaikumsalam Bang. Ya, gimana Bang? Bang ceritakan pengalaman Bang. Bang? Yang mana Pi? Sinyal Pi di sini. Oh. Bang, coba Bang ceritakan pengalaman Bang, coba Bang. Siapa? Saya Pi. Iya, pengalaman Abang sama teman jadi sobat ngarit gimana Bang? Kalau saya itu kan non ini apa? Mandor kerja gitu Pi. Terus nyetel lah sobat ngarit waktu kopdar itu Pi. Oke, terus Bang? Nah, banyaklah apa? Banyaklah orang-orang ini. Oh, ini lagi viral ini gitu. Jadi saling itu aja, tapi pada dasarnya banyak sih Pi yang pingin masuk sobat ngarit gitu kan. Tanya, aku bilang saya juga nggak tahu persis caranya masuknya kayak mana, nggak tahu. Saya cuma ngefan ini, saya bilang. Oh, Ini Abang. lagi siaran langsung, saya bilang. Oh, Abang waktu itu berarti pas pakai kaos sobat ngarit ya Bang? Enggak Pi, enggak, cuman nyetel gitu lebih nyetel apa siaran langsung itu gitu Pi. Jadi Bang, pekerja itu lagi pada ya beli kaosnya aja Bang di Deli Wafa Bang, kaos sobat ngarit Bang, biar banyak temennya Bang. belinya langsung ke mana itu dia? Ada di Deli Wafa ada Bang. Ke Mami itu apa Pi? Ya ada, coba nggak tahu sisa berapa Bang. Gak dicetak lagi soalnya Bang, cuma sisa kayaknya sisa 80-an Bang, 80 biji Bang. Nggak dicetak lagi. Ini aku dari Lampung Tengah ini Pi. Oh iya Bang. Berarti abangnya mandor ya Bang? Iya, mandor nyetel kan lagi istirahat lah gitu kan nyetel. Jadi orang-orang istirahat itu pada ngeliatin pokoknya ramai bener ini saya bilang. Itu lebih yang pas di mana di gedung apa itu lebih yang di Surabaya apa di mana itu lebih? Ya Bang. Ya udah. Bang, makasih loh Bang saya Bang. Oke Pi, makasih Pi. Ya, coba Mbak Nini atau siapa Rek? Ayo yang ini yang ngomong duluan ayo. Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana Kak Meme atau Bu Lurah? Coba Cak ngobrol gimana? Oh, nggih Pi. Assalamualaikum Pi. Saya dari Kalsel, perwakilan Kalsel, Sri Kandinya Kalsel. Alhamdulillah saya ikut sobat ngarit udah dari awal, mengikutinya itu dari awal dengan mempunyai banyak saudara. Oh, siap. Nggih. Ini juga posisi lagi di Surabaya Pi. Mau Ya. Pengalaman apa Bu Lurah mungkin ceritakan satu pengalaman tertentu ya gara-gara jadi sobat ngarit itu mungkin apa dibantu sesama teman sobat ngarit berkenal atau apa coba pengalaman gimana coba Bu Lurah coba. Alhamdulillah itu dulu waktu saya masih itu dari perjalanan dari Kalsel ke Kalteng itu rantai putus Pi. Rantai apa Rantai itu? sepeda motor kan rantai sepeda motor putus Pi. Oke. Itu dalam perjalanan kita 16 jam kan, itu 1 hari 1 malam kita tempuh. Oke. Nah, kita tempuh di situ alhamdulillah saya kontak teman-teman yang ada di Kalteng. Yang ada di Kalteng itu mereka gercep Pi. Mereka langsung ke TKP tempat saya kejadian waktu rantai putus. Terus juga putus itu udah nyambung putus lagi di pertengahan perbatasan Kalselnya.
Di situ ada lagi teman-teman yang di Kalsel juga. Kita memang benar-benar di tengah jalan itu benar-benar mendapatkan saudara yang banyak. Benar-benar kita ditolong sama mereka, benar-benar rasa kemanusiaannya itu ada gitu loh. Oh, teman-teman itu yang dihubungin itu teman-teman sobat ngarit berarti ya? Iya, teman-teman SN semua yang dari Kalteng, yang dari Kalsel itu semuanya nolong semua. Ya alhamdulillah kemarin pulang menuju naik kapal menuju Surabaya sekarang itu hari Rabu kemarin ketemu juga sama saudara sobat ngarit dari Plehari. Siap. Saling tegur sapa juga. Ini juga rencananya lagi mau nunggu teman-teman yang di Surabaya. Saya mumpung di Surabaya, monggo ya. Itu saya tunggu. Nggih, mau ke tempat kopi juga. Jakarta Bulura, saya Bulura. Oh nggih. Rencana sih mau ke tempat Bunda Sipa, nanti habis dari Bojonegoro mau ke tempat Bunda Sipa, mau ke tempat SN Kediri juga gitu loh. Salamin ya Bulura. Oke, siap lagi, siap. Assalamualaikum Bulura. Waalaikumsalam, matur suwun nggih. Ayo coba Kak, sekarang. Ayo lagi Kak Meme. Halo, Assalamualaikum, Papi. Salam Kak. Kemarin aku meme sekarang stay di Taiwan. Oh siap. Oke. Aku pertama kali ngelihat Sobat Ngarit waktu siaran kopdar itu. Siap. Aku ngelihat sampai habis, sangat senang lah. Oke. Terus aku memesan baju Sobat Ngarit ke Deli Papa. Ya. Terus ada nggak pengalaman apa gitu Kak? Pengalaman pelanggan Pengalaman sih ada teman baru atau apa gitu ada nggak? teman baru ada, cuman kan ya kita namanya masih kerja di Taiwan ya, sambil nggak terlalu fokus gitulah. Cuman kan ya kita nyupport Sobat Ngarit. Oh. Udah, makasih ya Kak Meme ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam. Teman-teman yang mau naik, teman-teman Sobat Ngarit yang ada pengalaman bagus, kayak rantainya putus tadi Bulura, terus ada yang tadi dari abang-abang dari kapal. Ini Bang Arianto Bang. Assalamualaikum Papi Tomli. Salam. Oke Bang. Saya dari Lampung Tengah. Lampung Tengah ya. Ada nggak Bang Iya. pengalaman apa gitu Bang? Coba Bang. Banyak pengalamannya Papi. Apa aja Bang? Coba Bang. Pertama ya, saya kan kerja sebagai kuli lah ibaratnya, bawa motor kemana-mana gitu. Kebetulan waktu itu kan saya kan pas pakai baju Sobat Ngarit. Ya. Nah waktu itu motor saya tuh rusak gitu, rusak terus kebetulan situ ada orang juga pakai Sobat Ngarit juga. Alhamdulillah akhirnya di-step nih, Pi. Step. Step sampai ke bengkel, alhamdulillah di bengkel diajak ngobrol, pas dandan juga disamperin diajak ngobrol, nggak taunya terus diajak makan-makan juga, Be. Alhamdulillah gitu. Ini Abang ngarang cerita apa gimana ini Abang? Betulan ini, Pi. Demi Allah kayak gitu bener. Iya. Terus akhirnya kan ketemu di Kopdar itu, nggak taunya sesama temen juga antara Kopdar di Lampung Timur ngikut gitu. Terus di Tulang Bawang juga sering ketemu juga. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol sharing-sharing gitu. Oh. Berarti Bang, itu Abang itu sepeda motornya waktu rusak itu di step itu berapa jauh Bang? Berapa lama itu Bang? Kurang lebih sekitar 1 kiloan lah, Pi. 1 kilo. Iya. Waduh. Kan namanya di Lampung kan kadang kan bengkel kan jauh, Pi, apalagi pas sore itu kan, pas pulang kerja itu. Step akhirnya di bengkel itu terus dibenerin, ditungguin sambil ngobrol-ngobrol, nggak taunya kenal juga dia orang Bandar Lampung gitu, diajak ngobrol gitu. Akhirnya ketemuan terus pas kita mau Kopdar juga ketemu juga pas Kopdar gitu. Ya Bang, siap Bang. Oke Bang, kalau gitu makasih ya Bang. Iya, pokoknya Sobat Ngarit tetap ada di mana-mana, Pi, pokoknya. Bang. Siap. Ini juga mau ngadain Kopdar juga nih, nggak taunya di Ya.
di Lampung Utara mau ngadain kopdar nih Pi, rencana bulan 10. Ya, Bang, kalau Tanggal. potongannya jangan sampai 15 juta kayak Bang Ipung ini Bang ya, agak dikit aja Bang ya, nggak apa-apa Bang, cuma Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluarga Sobat Ngarit? Buat Papi sehat selalu, tetap hura. Salam Sobat Ngarit Lampung. Tetap semangat. Salam dari Sobat Ngarit Lampung, Pi. sebentar Bang, sebentar Bang. Ini saya Kak turunkan Bang Arianto. Bang Arianto, makasih ya Bang. Ya. Iya, ini Waalaikumsalam. Nah, bentar, Bang Kuswanto, Ya. Abang coba ceritakan yang baik-baik gimana cerita asli, jangan ngarang cerita yang benar-benar Abang rasakan ketika Abang di Sobat Ngarit, coba Bang. Ini ya, Papi. Alhamdulillah. Jujur, saya waktu menghadiri ini kisah senang saya yang dari Lampung ini, Pi ya. Ya Bang. Waktu menghadiri kopdar di Surabaya. Ya Bang. Saya sangat bangga bener Sobat Ngarit. Sampai sekarang tetap kompak, tetap solid, jaya selalu di udara, Papi. Ya Bang. Alhamdulillah, walaupun aku nggak bisa foto sama Papi, nggak bisa foto sama Mas Yun, cuman alhamdulillah, piti-piti saya sangat seneng bisa ketemu di Surabaya, di keluarga Sobat Ngaritnya Mas Yun sama Papi, keluarga Sobat Ngarit besar. Ya Bang. Sangat terima kasih bener Papi ya. Yang Abang Kuswanto rasakan ketika Abang itu Sobat Ngarit itu persahabatannya gimana Bang? Teman-teman antara persahabatan lain-lain Bang. Apakah Abang pernah dibantu apa gimana gitu gimana Bang? Coba Bang. Alhamdulillah pribadi saya Sobat Ngarit sangat solid, sangat kompak. Waktu aku perjalanan saya nggak ngada-ngada, nggak saya bikin ini ya Pi ya. Alhamdulillah bener Pi. Kita ketemu temen pakai baju Sobat Ngarit, disapa, diajak ngopi, diajak makan, bahkan diajak mampir ke rumahnya Papi. Ya Bang. Alhamdulillah pokoknya Pi. Solid selalu pokoknya Papi. Alhamdulillah Lampung juga akan mengadakan kopdar di Kota Bumi di tanggal 10, tanggal 26 Pi. Kami Sobat Ngarit Lampung minta doanya Pi ya. Iya Bang. Pokoknya buat Sobat Ngarit Lampung ya Bang Kuswanto tetap sehat selalu dan makasih berbagi pengalamannya ya Bang. Oke, terima kasih Papi. Coba Mbak Kakung, coba teman-teman yang mau naik request teman-teman yang mau dinaikkan. Iya. Bang. Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khususnya Sobat Ngarit Jogja, terima kasih banyak kepada Sobat Ngarit yang lainnya. Ya Bang. Sangat kompak, saling menolong, saling membantu. Assalamualaikum Papi. Benar Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Kakung dulu. Ya, Bang, mungkin ceritakan pengalaman sedikit-sedikit gimana Bang? Coba. Pengalamannya ya benar-benar solid untuk Sobat Ngarit, terutama teman kita juga pernah berjalan kaki dari sini ke tempat Mas Yun juga. Di perjalanan itu banyak yang membantu, banyak yang mensupport. Siap. Iya. Terutama kekompakannya, luar biasa untuk Sobat Ngarit. Makanya Jogja itu support untuk Sobat Ngarit. Dan ini Pi, rencana tanggal 18 Oktober. Happy. Siap. Bentar. Ini Mas. Ya. Mas. Oke. Mas, ini salam-salam buat teman-teman Sobat Ngarit Mas ini Mas, coba. Gimana Bang? Salamnya Mas. salam buat Sobat Ngarit di seluruh Indonesia dan seantero dunia. Itu Mas Uyakuya banyak yang menyemangati dari teman Sobat Ngarit Mas Uyakuya. Apa tanggapannya Mas Uyakuya? Ya, thank you. Pokoknya insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya lah buat itu. Yang menyebarkan hoax segala macam nanti akan. Oke, Mas Uya. Ya. Makasih ya Mas. Thank you. Terima kasih Mas Uya. Oke Pi, lanjut Bang. Ya, dari Sobat Ngarit Jogja, mohon doa restunya untuk Papi terutama Mas Yun mau mengadakan kopdar bakti sosial di Yogyakarta tanggal 18 Oktober. Siap. Minta doa restunya.
Siap, pokoknya Mbak Kakung saya doakan lancar selalu Bang ya. Pokoknya Amin. satu tanya. Ya. Assalamualaikum Siap. Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Papi, Siap, izin Papi. silakan Bang. Nanti di Jabodetabek nanti ada acara silaturahmi dan acara anniversary Pi Siap. di Kota Tua Jakarta Pi. Oke. Izin Pi. Siap. Tanggal 2 November Pi. Tanggal 2 November Bang. Kalau tanggal 5 ulang tahun saya tuh Bang. Oh, pas Pi. Gimana Bang? Kesan-kesannya gimana Bang sama Sobat Ngarit teman-teman Jabodetabek gimana Bang kesan-kesannya? Apakah tambah sahabat banyak apa gimana Bang? Coba Bang. Kesan-kesannya alhamdulillah Sobat Ngarit di Jabodetabek ini kompak selalu Pi. Solid terus Pi. Bang. Apa Bang pengalaman Abang? Selama ikut Sobat Ngarit apa Bang? Coba. Apa peran tadi kan ada rantainya foto, habis itu dibantuin, ada yang mobilnya mogok dibantuin Bang, ada yang di kapal kemudian diajak makan. Bang Ipung itu dulu rumahnya nggak diaspal sama pemerintah, di viral di aspalin apa Bang? Pengalaman apa Bang? Coba. Pengalamannya intinya luar biasa lah. Luar biasa Pi. Perjuangannya di Jabodetabek ini Pi. Siap. Oke Bang, kalau gitu Bang, ganti teman-teman lainnya Bang ya. Iya Pi. Sehat selalu Pi. Ya. Mana ini? Mbak Kanci yang mana yang dinaikin Mbak? Pak Adib, mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak? Kabarnya baik, tapi gimana? Baik. Coba Mbak ceritakan Mbak teman-teman selama ini Mbak lihat Sobat Ngarit itu gimana, terus buat ini apa yang memanfaatkan ini Ipung ini gimana Mbak? Maksudnya gimana? Coba. Saya kan ya request sama papi bahwa terus SN terus dibangun lagi, dirombak lagi, begitu kan? Dan undang Mas Iyun. Ya. Dan harus ada rombakan di SN gitu loh. Kalau mau SN ini harus kembali seperti biasa yang lebih berjaya. Apa Mbak menurut Mbak Kanci ini apa yang bikin ini kemudian jadi kadang-kadang sampai Mas Yun diserang apa Mbak? Ini apa yang perlu diperbaiki itu apa? Coba. Kita tahu ya bahwa banyak orang-orang di SN yang mau ring 1, A1, yang ini, yang itu. Ya toh? Oke, siap. Ya itu harusnya Mas Iyun sendiri, Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai papi khususnya, dan kita semua sebagai fan-nya Mas Iyun. Kalau yang mengatakan dilegalitaskan atau apa itu sudah, jangan digubris lagi. Kalau menurut saya ya, ini pribadi saya. Nggak apa-apa kan pendapat SN orang. hanyalah sebuah fanbase pada awalnya, gitu loh. Mas Iyun mengadakan silaturahmi dengan SN itu hanyalah sebagai menjalin persaudaraan seduluran, gitu kan, simple. Iya, betul. Ya. Jadi di sini kalau yang mengatakan proposal, yang mau melegalitaskan, yang ini, yang itu, abaikan. Ya. Menurut saya. Dan di sini harus Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai fan yang baik, SN yang baik, papi khususnya yang membina, Mas Roni yang khususnya, dan orang-orang yang sekitarnya yang masih bersih lah intinya. Itu harus dirangkul lagi, Pi. Harus. Ada ngomong. Tapi saya request orang satu bisa naikkan, Papi. Gimana Mbak? Saya request orang satu di Mana? sini. Belum Mas dengerin. Eslin ini dari Kementerian Komunikasi di Jakarta. Mana nggak ada? Eslin SN. Coba ini pakai mawar-mawar coba Pak. Mas Eslin, kamu naik please. Mawar-mawar gitu biar kita langsung naikkan. Enggak ini. Ya, ini yang ini salut saya juga sama dia, bersama beliau khususnya yang begitu support juga sama SN.
yang sangat prihatin yang mau SN kembali lagi seperti Oh, Eslin ini ya? Iya, betul betul. Mana? Dulu. Mana kok nggak ada lagi sih? Ini orangnya. Mana? Coba ini mana? Apa? Ini dari Kementerian Komunikasi dong. Mawar Mbak, maksudnya, aduh, aku ini miliknya angel ya. Aduh, ketik kalau nggak, ketik spam aja. Iya, Mas Eslin, kamu ketik please. Nggak ada Mbak. Ketindas lagi Om. Oh ini. Oke. Iya. Mami sehat, Pi? Ini Mami OTW ke Jakarta. Oh, oke. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Bang. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Pak Bi gimana? Alhamdulillah Bang sehat Bang ini Bang. Saya Bang. Makanya saya ini udah lama Bang, saya udah nggak live ini. Kayaknya udah 4 bulan Bang saya nggak live Bang. Ini baru live. Makanya saya tongkrongin dari tadi, Bi. Iya Bang, coba Bang kasih masukan Bang kan. Ini kan ada namanya Mas Ipung udah tadi pengakuan dosa, tapi tolong jangan dihujat ya. Nggak banyak Saya sendiri secara pribadi tidak akan menghujat, Bi. Iya. Ntar saya yang ngujat saja Mas Ipong. Lihat saja. Janganlah. Tapi itu sebuah realita, Bi, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Iya. Dan Mas Ipung ini adalah orang yang boleh dikatakan jujur apa adanya. Mana ada sih orang capek nggak mau ada hasilnya, kan gitu, Bi. Siap. Dan terus mengenai SN, itu memang harus dirontokkan bagi yang mencari untung secara pribadi, itu harus rontok. Ya Bang. Dan strategi yang selama ini dipakai oleh Mas Iyun sendiri itu udah bagus. Sudah kelihatan semua belang-belangnya. Nanti kita tinggal petakan, Bi. Ya. Karena bagi SN yang hanya mencari untung secara pribadi ini makin lama makin kelimpungan ya untuk selama ini. Tanggapannya Bang Eslin ini gimana buat yang mengatasnamakan SN, terus kemudian minta sumbangan, minta ini, bikin proposal dan lain sebagainya macam, pengen ada kepemilikan, gimana pandangan Abang gimana coba Bang? Kalau pandangan saya pribadi, jujur itu udah nggak benar, karena itu sudah termasuk dalam kategori mencari keuntungan secara pribadi. Dan imbasnya itu nama SN sendiri, Bi, terutama pendirinya. Sangat merugikan. Karena apa? Mas Iyun tidak tahu menahu mengenai sumbangan ABCD, laporannya nggak ada, pertanggungjawabannya apalagi, wah itu sangat merugikan. Nanti kalau bagi yang menyumbang terus ngomong ke salah satunya, terutama ke Mas Iyun bilang, saya nggak terima, saya nggak tahu menang. Nah ini loh, Bi. Ini loh yang harus. Tapi gini, coba saya tanya sama Mbak Kanci, saya tanya sama Bang Eslin ya. Ini saya tanya buat teman-teman 2.800 orang memandang. Saya tanya beneran gini. Kita tentunya Mas Iyun ya, saya sering diskusi. Ini teman-teman buat yang ngomong ke Iyun dan lain-lain. Sebenarnya saya udah WA-WAan sama Mas Iyun. Ini udah, cuma memang beliau nggak bisa naik. Tapi beliau nyimak. Ini loh beliau Mas Iyun. Ini beliau nyimak. Ya. Jadi gini. Ya tapi beliau nggak mau naik, nyimak aja. Jadi gini. Menurut pandangan dari Bang Eslin, menurut dari Mbak Kanci, kan bagaimanapun di luar sana ketika orang bikin acara, ya ini kita dua sudut pandang ya. Kalau mereka bikin acara pasti mereka akan capek. Kayak Mas Ipung contohnya pasti capek. Artinya kalau misal capek kemudian nggak dibayar kan nggak mungkin. Karena mendapatkan sedikit manfaat lah buat mereka itu untuk biaya capeknya tersebut, biaya dia konsep seminggu nggak kerja. Terus kemudian orang di luar juga kita kan nggak bisa ngelarang untuk bikin acara kopdar, nggak bisa ngelarang kita. Betul. Terus kemudian kalau nggak ada acara kopdar juga sepi itu Bang Esin bahkan, ya kan? Terus kayak teman-teman sobat ngarit ya pakai kaosnya, mau itu kaos dari Deli Wafa mau apa, ya kan kita kan
setengahnya kan silahkan. Cuma kalau misal yang dibeli di Deli Wafa kan pasti kita akan bikin acara untuk kita sumbangkan. Nah, ada juga. Tapi gini, ini kalau kopdar ini menurut saya ya, Bang Esden sama Mbak Kanci, ada juga yang mereka pure memang disumbangkan, memang beneran. Tapi ada juga yang diselewengkan. Ya, ada yang diselewengkan mungkin 10%, 15%, bahkan ada yang 70%. Nah, kan kita juga nggak bisa ngelarang orang untuk kopdar kan, Bang Esden, Mbak Kanci, bener kan? Betul. Nah, kita kan juga nggak munafik, teman-teman di luar-luar juga ada yang memanfaatkan karena ada dibikin untuk menjadi pekerjaan juga. Iya. Menurut Bang Esden sama Mbak Kanci, kita bikin santai aja, gimana? Karena Mas, mungkin juga udah pengakuan dosa juga tadi, coba gimana, coba. Santai-santai aja, biar nggak terlalu semangat, coba gimana? Kalau menurut saya pribadi, Bi, semua itu pasti akan terjadi. Ya. Jangankan di dunia SN ini, di dunia perbisnisan pun seperti itu. Ya. Jadi hanya satu yang perlu dipahami oleh saudara kita semua di SN, boleh kalian main, tapi tolong jangan terlalu gede yang di kantong. Itu saja. Seperti Mas Ipung nih, ini jujur dan bagus, katakanlah 50 juta, 15 juta dikantongin, is okay, nggak apa-apa, itu udah lumrah. Hukum bisnis seperti itu pun nggak masalah gitu loh. Tapi ini mau tobat ini Bang Esen, katanya kalau dapatnya 50 dikantonginnya cuma 5, kata tobat ya tobat. Itu kalau tobat udah bagus itu, Bi. Bagus itu. Tapi yang jelas gini, kopdar adalah ajang silaturahmi dan kita tidak bisa melarang. Silaturahmi ini kan bagus. Salah satunya itu. Yang kedua, boleh kalian mencari dana untuk ABC. Tapi tolong wujudkan dana itu. Maksudnya peruntukannya seperti sumbangan anak yatim atau sumbangan untuk orang tidak mampu. Ya. Saya kadang-kadang gini Bang, kalau masih kan bikin penggalangan dana tapi kan tetap diselenggarakan. Teman-teman lain kadang galang dana tapi acara nggak ada Bang, gimana itu Bang? Coba. Nah itu yang perlu digetok pakai palu, Bi. Gimana? Oke, saya ya Bi ya, saya akan ini dari persepsi saya, opini saya pribadi ya. Ya coba. Apa yang dikatakan Mas Evelyn ini saya juga agree gitu. Akan tetapi takutnya juga tidak kondusif gitu. Yang di sini yang saya maukan ya ini kan cuman opini, masukan. Ya masukan, ya masukan itu di sini harus Mas Iyun loh Bi. Mas Iyun itu harus duduk dan musyawarah mau ke depannya bagaimana begitu. Kalau kita dari segi Mas Iyun, saya yakin kok ini 100% orang-orang yang di bawah SN, siapapun itu, dimanapun itu, akan menurut Mas Iyun, akan mengikuti lagi Mas Iyun. Tidak kisah gimana mau buat kopdar, mau disuruh buat kopdar. Yang penting kalau Mas Iyun ini duduk dan musyawarah sama kita semua, yang dirangkul lagi, akan tetap berjaya gitu. Itu gini, Mbak Kanci izin, saya izin menjawab ya. Gini. Mas Iyun ini kan anak kampung. Betul. Mas Iyun juga bukan seorang yang pandai orator. Iya. Misalnya karena kita ngomong kayak Pak Jokowi kan orangnya kan nggak terlalu bisa ngomong yang bahasa Inggris yang gimana itu kan. Terus Mas Iyun ini kan tipikalnya kan bukan commander. Beliau ini kan tipikalnya kan beliau itu kan builder. Artinya Mas Iyun ini kalau disuruh ngomong mengarahkan kayak gini, nggak semua orang bisa Mbak Kanci. Saya tahu Mas Yuni orangnya juga nggak tegaan, satu pemalu, satu manut gitu kan, yang sederhana dari kampung. Ya tadi saya itu bilang seperti papi yang membina orang-orang di sekitar kita yang seperti dulu itu didudukkan sama-sama rata satu meja musyawarah dan bagaimana ke depannya gitu. Kalau menurut orang yang di luar sana entah di luar kota ataukah di mana
itu mengadakan daftar yang mau ini dan itu silahkan. Tapi kalau Mas Iyun pendirinya sendiri, kita itu berdiri dan bisa merangkul ke bawah orang-orang SN yang pure itu setia sama Mas Iyun akan kembali lagi sama Mas Iyun, Pi. Dan Tapi kalau orang-orang yang akan itu semua akan tersingkirkan dengan sendirinya gitu. Tapi Mbak Kanci, kalau misal dalam waktu 1 bulan kopdarnya ada 35, gimana Mas Yun caranya? Masa datang semua? Maksud tadi Sekarang kan udah canggih, Bi. repeat again, Pi. Gimana maksudnya? Enggak, kan misal katakanlah Mas Yun turun ke bawah. Lah kalau kopdarnya 1 bulan ada 35 kopdar kan nggak mungkin Mas Yun. Maksud saya itu turun ke bawah bukan terus Mas Yun ke provinsi sini, kecamatan ke sini, ke bawah. Bukan seperti itu. Cukup dengan Zoom aja udah puas kayaknya. Dikumpulkan dan dari wilayah sana, wilayah sini yang siapa yang ditunjuk sebagai pengurusnya yang pure adalah ini bendera SN, didudukkan musyawarah sama-sama gitu menurut saya. Gini, nggak apa-apa. Ini kan saya kan termasuk orang yang paling sering telepon Mas Yun. Jadi permasalahannya kan gini Mbak Kanci atau Mas Lin atau teman-teman semuanya lah, kita jangan ngomong Mbak Kanci atau gini loh. Beberapa dulu itu pernah sama Pak Semar itu dirapikan, ya. Let's say dari Lampung ini, dari Makassar ini, dari Banyuwangi ini, dari Trenggalek ini, Tulungagung ini. Apa yang terjadi ketika semuanya digitukan? Akhirnya beberapa orang oknum yang merasa ditunjuk itu memanfaatkan itu lebih gila-gilaan daripada Mas Ipung ini, Mbak. Mas, Bang sama Mbak Kanci. Saya juga mendengar. Nah, artinya justru oleh yang ditunjuk ngerampoknya itu justru lebih ngeri-ngerian loh. Loh, ini fakta ini. Ya, kalau kemudian disuruh Mas Iyun untuk merangkul semua, menunjuk semua, turun semua, justru malah lebih hancur. Ya udah kalau gitu kan begini konsepnya harusnya ya itu tadi dengan santai, dengan ini fanbase saja yang menurut kembali lagi pada awalnya bahwa ini tidak ada legalitas, tidak ada namanya A1 ring 1 ketua atau bagaimana yang memimpin dengan santainya gitu aja. Betul. Ya, gitu. Karena kalau gini. ada yang mau mengikuti Mas Yun ya silahkan, tidak ya monggo kan gitu. Nah, kalau itu cocok itu. Jadi boleh saya tambahin. Boleh. Dengan alaminya Mas Iyun, justru di sini nilai plusnya, Bi. Betul. Satu itu, walaupun dia bukan sebagai orang orator atau yang memang cakep ininya, tapi yang jelas semua anggota SN itu melihat kesederhananya. Betul. Satu itu. Tapi nanti setelah ini pasti ada yang goreng-goreng nggak, Bi? Yang kedua kesederhanaannya, Bi. Ini karena secara keseluruhan negara kita itu rindu dengan pemimpin yang sederhana, merakyat, dan membela rakyat. Jujur ini saya katakan. Walaupun saya di kantor itu terkenal sobat ngarit juga. Wah ini Pak Eslin sobat ngarit. Ya saya terima. Apa pengalamannya Abang ketika di teman-teman sobat ngarit? Apa pengalamannya di pemerintah apa? Artinya nambah kawan kah atau kemudian gimana dikenal lebih merakyat atau gimana? Satu tambah kawan, yang kedua saudara pun banyak. Waktu kopdar di Surabaya saya melihat Papi, saya melihat Iyun, semuanya dengan bangga saya pun meneteskan air mata bahwa ada seorang anak dusun yang begitu sederhana bisa membangkitkan rasa saling mengasihi atau silaturahmi yang begitu hebat. Makanya saya terharunya di situ, Bi. Dan pengalaman secara pribadi dari security sampai yang lain di kantor itu sudah kenal saya bahwa saya itu sobat ngarit. Itu, Bi. Berarti Abang kalau misal pernah gini, Bang Es itu kalau pas pernah keluar
itu ketemu sama teman sobat ngarit itu dari kalangan apa aja bang? Coba bang. Karena kebetulan saya tuh berkecimpung nggak terlalu banyak keluar, terutama ke pedesaan saya belum terlalu banyak. Tapi di sekitar kampung saya Purwokerto itu jelas banyak nih. Kalau saya pakai topi sobat ngarit ke pasar Wage, pasar di Purwokerto, itu dari tukang becak sampai tukang parkir itu nyalami Bi. Oh siap. Terus bang. Ngajak salaman. Gitu loh Bi. Oke. Dan ini pengalaman yang luar biasa Bi, bagi saya pribadi kan. Bi. Itu abang nggak ngarang kan? Ya enggak lah, masa ngarang sih. Oh, iya. Saya itu kirim kaos. Ini nggak ngarang, Bi. Saya kirim ke Makassar, saya kirim ke Sumatera, saya kirim ke kementerian ini, Mas Eslim ini. Banyak, Bi. Oh. Tak pikir ngarang. Saya nggak ngarang loh. Enggak, Bang Eslin tadi loh saya pikir ngarang kok sampai disalam-salami di pasar-pasar itu kan kayak Salamin Bi. bupati. Gimana Bang? Bukan maksudnya disalamin secara banyak, ya enggak lah. Yang mengenal SN aja. Oke, teman-teman coba ketik pengen naik gitu ya, pengen naik. Jadi pengen naik untuk teman-teman yang menceritakan lah tentang apa-apa yang Ini pasti ada yang menggoreng-goreng loh, Bi. Ini jangan lama-lama juga. Saya tidak mau goreng-goreng. apa digoreng Mbak biar dimakan nanti tempenya. Ya. Pasti nanti ada yang buat VT itu Kak, yang panas-panas nanti buat VT gitu. Ya, Gak terima. nanti tak belain nanti aja. Saya ini protektif banget loh. Oh. Pasti goreng-goreng. Selamat siang, Pi. Siap. Cuma nyimak aja, Pi. Oh, nyimak aja. Ada Ya. pengen cerita nggak Bang? Ada pengen cerita nggak? Ya, kebetulan itu Bang Eslin dari Purwokerto, saya juga dari Purwokerto. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari awal mengikutin terus, Pi. Oke. Ya udah Bang, kalau gitu Bang. Makasih ya Bang. Siap, sama-sama, Pi. Ayo siapa yang ngomong? Halo, saya Pi. Siap, silakan Bang. Pi, saya ini dari Kalimantan Timur nih, Pi. Kalti. Tepatnya di Kabupaten Siap. Barat. Ya, Bang. Pi, ini curhat dulu, Pi ya. Monggo Bang. Saya ini kalau keturunan Jawa sama orang Dayak sana, Pi. Siap. Jadi berkaitan dengan SN ini, Pi. Ya. Saya ini kan sudah artinya ketika SN ini sudah meledak terutama di TikTok. Oke. Nah, kebetulan saya sudah merangkul sama teman-teman. Nah, dengan seiring berjalannya waktu itu, Pi, aduh, Sobat Ngarit kayaknya redup nih, habis saya, aduh. Padahal saya sudah koordinasi dengan Bupati, artinya saya punya program Pak ini nanti dibantu gitu. Sebenarnya sudah siap. Tapi ketika sudah teman-teman ini sudah kayaknya SN ini sudah redup, makanya ini kayak apa ini Pi? Untuk dibangkitkan lagi wawancara. Bentar Bang. Enggak, ini kan temanya kan kita menceritakan tentang apa yang sesuatu yang baik ketika kita di Sobat Ngarit. Kalau kemudian dengan SN redup kemudian kita meninggalkan, ya kita jangan sharing di situ kan. Saya respect banget sebenarnya Pi berkaitan dengan apa namanya SN karena Assalamualaikum, Bi. Ketika kenal dengan Sobat Ngarit, saya pelihara kambing ini Pi. Selama ini tidak pernah pelihara kambing ini. Lah ya Bang, artinya kan kalau misal kemudian Abang gara-gara SN redup kemudian Abang ke Bupati dan lain-lain gak dibatalkan, kan berarti kan kita kan nunggu SN naik dulu baru kita ke sana. Ini loh, mau redup, mau tidak redup, kita tetap SN sejati. Redup secara nyatanya aja, tapi secara di bawah banyak sekali nggak redup kok. Udah, Bang Mehmet, tak doakan sehat selalu Bang, semuanya Bang. Ayo, siapa yang mau ngomong lagi, ayo. Assalamualaikum, Pi. Saya Pi. Waalaikumsalam, silakan Bang. Ya, dari Surabaya, Pi. Pernah ketemu tuh. Siap. Nggak kenal ini. Nggak kenal sama Pak Pi. Nah, ini Pi mau apa? Memberi informasi.
mohon doa dan restunya di Surabaya nanti tanggal 9 ada anniversary ke 1 tahun. Tidak menghadirkan Papi nggak apa-apa, yang penting doa dan restunya. Pengalaman aja Bang, coba. Pengalamannya ya selama saya di SN di Surabaya maupun di WSL itu berjalan dengan baik. Nggak ada. Pertanyaannya gini aja Bang, kita santai aja. Kayak misal Abang pakai baju sobat ngarit kemana, ketemu siapa, disambut siapa, gitu aja. Coba ada nggak? Oh. Ya di hedon ketemu Papi dengan sambutan dengan baik. Bahkan kita berdua di ruangan. Terima kasih dengan baik hati disambut dengan baik sama Papi. Lainnya ada di itu acara expo itu, yang acara di itu apa acara. Yaudah. Oke Bang, pokoknya tak doakan bentar Bang ya. Iya di Surabaya. Oke, bentar. Tapi Bentar ya. Gini. Maksud saya itu adalah teman-teman kalau pas pakai baju sobat ngarit atau juga sobat ngarit itu di luar sana itu pengalamannya itu yang seperti apa? Apakah pengen saudara baru? Barangkali dapat jodoh dari sobat ngarit, barangkali teman-teman itu artinya putus dibantu sobat ngarit, barangkali teman-teman dagangannya pernah didorong sobat ngarit, barangkali teman-teman punya atasan, ya teman sobat ngarit terus bisa dirangkul. Coba teman-teman jangan ngomong naik ya, ceritakan pengalaman di kolom komentar. Kalau pengalamannya bagus, tak naikkan. Jadi pengalaman ini, bukan kemudian kita komentari sobat ngarit ini sobat ngarit itu enggak, kita ngomong pengalaman. Coba. Saya habis ngomong. Siap, silakan Bang. Salam kenal, saya dari Lampung. Ya. Ya, semenjak saya dari Sobat Ngarit, alhamdulillah sampai sekarang pun saya kemana aja pakai baju Sobat Ngarit dan alhamdulillah masih kompak dan banyak manfaatnya. Satu, usaha saya jadi lancar, nambah rezeki. Apa aja Bang usahanya Bang? Saya bakpao Pak. Hah? Jualan bakpao. Oh, jadi Abang kan jualan bakpao, betul nggak? Iya, jualan bakpao. Abang jual bakpao. Ketika Abang jual bakpao, apa yang dirasakan ketika pakai sobat ngarit? Apakah makin laris apa gimana Bang? Semakin laris, satu banyak saudara, jualan jauh, banyak yang turun nginep. Kalau Sobat Ngarit Lampung itu. Penjualan pun makin meningkat, Bi, karena setiap mobil dengan Sobat Ngarit tuh di depan belakang. Jadi setiap lewat ada Sobat Ngarit masih diberhentikan ya ada. Kalau rezeki makanan ya banyak bener ya. Ya intinya di Sobat Ngarit ini luar biasa lah. Sampai sekarang pun masih kompak di sini. Siap. Berarti bakpaonya makin lancar Bang ya? Alhamdulillah makin lancar Pak. Makin lancar, makin ya sukses alhamdulillah lah. Berkat gabung Sobat Ngarit ini saya jadi banyak saudara. Ya usaha saya makin maju lah karena banyak yang nggak kenal pun jadi beli karena Sobat Ngarit ini Pak. Oke. Teman-teman jangan lupa follow Bang Kang Bakpao ya kalau pengen bakpao teman-teman ya. Bang Edi, Bang Kanci ini tak naikkan yang lain-lain dulu ya Bang. Oh siap Bi. Ya. Terima kasih banyak Bi. Ya, Bang Kanci, makasih. Bang Eslin, ayo. Coba ini teman-teman ini yang pengalaman teman-teman ya. Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Ini kita 10 menit lagi off. Ya, selamat siang Papi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, saya pernah waktu ke pantai kebetulan. Saya kan kemana-mana pakai baju Sobat Ngarit ya. Mau ke entah itu ke pasar atau ke pantai atau pergi kemana pasti pakai bajunya Sobat Ngarit. Nah kebetulan pas waktu itu pernah diajak sama istri ke pantai pakai baju Sobat Ngarit sendiri. Ya, nah di situ ada yang sebagian nggak dikenal. Nah tahu-taunya minta foto lah itu bareng-bareng. Ada fotonya masih ada sama saya. Banyak itu. Ada sekitar 20-an orang itu. Foto bareng saya di tengah-tengah sama istri. Oke, terus apa setelah itu apa Bang? Hal apa yang Abang dapat? Apakah jadi makan bersama atau apa lagi Bang? Coba. Nah, di samping itu ternyata Sobat Ngarit itu dikenal luas sama masyarakat seluruh Indonesia ini, Pak. Oke Bang. Saya kira seperti itu. Siap. Jadi yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak kenal pengen kenal itu banyak. Ya. Ini ada yang pernah ketilang karena sebenarnya Oke Bang Koko, makasih ya Bang. Ya terima kasih Pak. Oke, ayo coba